Ketika pertama kali Bapak Prabowo dan Mas Gibran mencanangkan program MBG, saya adalah salah satu pendukung Prabowo Gibran di saat kampanye yang mendukung program itu. Karena Indonesia ini lumayan tertinggal dari negara-negara tetangga yang sudah menjalankan program MBG itu lebih dulu. Seperti di India, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara tetangga lainnya. Kenapa negara harus memperhatikan gizi bagi anak-anak didik? Karena ini sangat penting. Beberapa tahun yang akan datang, Indonesia ini butuh generasi-generasi penerus yang cerdas. Bagaimana untuk menghasilkan generasi yang cerdas dengan makanan bergizi? Paling tidak sehari sekali anak kita makan makanan bergizi. Hanya saja sayangnya, program MBG ini tidak dijalankan dengan persiapan yang matang. Sehingga saat ini kita menemui banyak sekali kekacauan yang terjadi di lapangan. Baik kualitas dari MBG itu, kemudian proses bergabungnya dapur-dapur untuk menjadi pelayan-pelayan di MBG ini, seperti catering-catering dadakan yang tiba-tiba bergabung padahal dia tidak punya kompetensi apapun tentang pelayanan catering secara massal, sehingga hasilnya banyak terdapat kasus-kasus keracunan terhadap anak-anak. Saya sebenarnya sudah mewarning jauh-jauh hari waktu kampanye agar pemerintah memperhatikan tentang like hygiene ini. Karena catering yang baik, yang profesional, pegawai-pegawainya harus bersertifikasi like hygiene. Nah, untuk memastikan itu sebaiknya memang Pak Prabowo punya tim. Tim yang melakukan sendiri proses pembuatan sertifikat like hygiene. Supaya sertifikat ini tidak diperjualbelikan. Supaya benar-benar pegawai-pegawai catering yang akan melayani anak-anak ini memang benar-benar mempunyai kompetensi like hygiene. Saya tahu tentang kompetensi ini karena saya adalah auditor catering. Kenapa catering ini perlu diaudit? Karena catering bertanggung jawab terhadap nyawa orang yang diberi makan. Kasus yang paling sering terjadi dari pelayanan catering adalah keracunan. Dan keracunan ini harus diantisipasi oleh pemerintah karena yang diberi makan adalah generasi muda yang kelak menjadi harapan bangsa. Yang justru tujuan Bapak Prabowo yang baik ini untuk memberikan gizi kepada anak-anak akan menjadi gagal kalau anak-anaknya keracunan gitu loh. Orang-orang yang ada di dekat Bapak Prabowo melaporkan bahwa keracunan ini sudah biasa. Keracunan ini karena ini, karena ini, karena itu. Karena begini, karena begini kan. Bukan karena ini, karena itu. Tapi memang keracunan ini harus diantisipasi. Harusnya tidak terjadi keracunan gitu. Jadi kalau terjadi keracunan jangan defend gitu. Jangan merasa bahwa ini sudah biasa keracunan. Jangan seperti itu. Tapi ini harus menjadi pelajaran berharga buat pemerintah agar kedepannya tidak ada lagi keracunan. Kalau masih ada lagi keracunan berarti yang harus dipertanyakan adalah cateringnya. Pecat cateringnya. Kalau di perusahaan saya ada catering yang makanannya meracuni karyawan, kita langsung investigasi, pecat, mereka harus mengganti semua biaya rumah sakit. Nah, karena catering ini dijalani oleh orang-orang pemerintahan, sehingga mungkin catering ini tidak diberikan sanksi apapun ketika mereka memberikan makanan yang meracuni anak-anak. Ada hal lain yang perlu saya sampaikan, bahwa proyek MBG ini dijadikan proyek oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan pribadi. Ada orang, satu orang punya 41 dapur. Katanya keuntungan perharinya 230-an juta. Satu orang punya 41 dapur, ini kan gila. Ini dijadikan proyek dan ini menjadi monopoli orang-orang tertentu. Dapur MBG ini dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Kalau memang tujuan pemerintah menjadikan MBG ini untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat, harusnya tidak boleh ada satu orang punya lebih dari satu dapur. Satu orang ya satu dapur gitu. Kenapa dia punya banyak dapur? Nah, karena ini potensi untuk dijadikan proyek. Proyek yang dikorupsi beramai-ramai. Jadi ada kasus begini. Salah satu anggota ormas yang saya dirikan melamar menjadi rekanan MBG. Tapi dia dimintain uang 200 juta untuk bisa menjadi rekanan dari MBG ini. Boleh jadi orang yang punya 41 dapur itu menjual izinnya kepada teman saya itu dengan bayaran 200 juta. Ini kan jadi proyek begitu loh. Untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan harusnya pemerintah tahu ini. Nah, ini sudah viral kemana-mana loh. Ada satu orang punya 41 dapur, 20 dapur, 10 dapur. Bahkan di awal-awal saya bikin ormas itu ada salah satu orang yang menawari saya untuk buka dapur MBG dengan membayar 10 juta satu dapur. Ketika saya tanya, daftarnya di mana? Daftarnya katanya ada di kantor suaminya itu yang tentara. MBG ini memang salah satu bagian dari tugas TNI untuk ketahanan pangan mungkin ya. Jadi Bapak Prabowo menyerahkan proyek ini kepada TNI. Tapi kan kita melihat saat ini bahwa TNI ini memperjualbelikan izin MBG sedemikian rupa sehingga akhirnya tidak tercapai cita-cita baik Bapak Prabowo untuk memberikan makanan bergizi kepada murid, tapi justru memberikan makanan yang sangat tidak layak buat dimakan oleh anak-anak Indonesia. Bayangkan, makanan yang dijatah 10.000 diterima oleh anak-anak dengan harga 6.000. Catering-catering itu mengatakan ini 6.000 harganya. Karena memang mereka harus mengembalikan apa yang awal-awal mereka bayar 200 juta itu di muka. Sehingga mereka kurangi porsinya, kurangi gizinya, kurangi kualitasnya. Akhirnya diperoleh anak-anak menjadi makanan tidak bergizi. Nah, harusnya Bapak Prabowo memperhatikan ini. Sebenarnya ada banyak cara untuk mensukseskan program MBG ini. Harusnya Bapak Prabowo membuka ruang selebar-lebarnya untuk masyarakat yang memiliki gagasan, ide untuk memperbaiki MBG ini.
Karena ini tugas kita bersama untuk anak-anak kita. Kalau Bapak Prabowo membuka ruang ini untuk berbagi ide dengan kami akan memberikan ide-ide buat pemerintah. Agar program MBG ini menjadi salah satu program andalan negara untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga di tahun 2045 tercapai yang namanya Indonesia Emas. Hanya saja sayangnya, pembela-pembela Bapak Prabowo selalu alergi ketika melihat kami mengkritik program-program Pak Prabowo. Demikian, terima kasih. Langkah tegak penuh keyakinan, membangun asa di ufuk masa depan. Gerakan berani Nusantara berpadu, satu jiwa, satu nyawa, satu rindu. Kita gerakan lari Nusantara, bangkit bersama demi cinta mulia. Kobarkan semangat di seluruh jiwa. Menyongsong perubahan, menembus batas, gapai kemajuan. Takkan menyerah, takkan pernah berhenti, untuk negeri yang kita cintai. Kita gerakan lari Nusantara, bangkit bersama demi cinta mulia. Kobarkan semangat di seluruh jiwa. Bersama Gibran, kita berani, Nusantara jaya selalu.